Nah, Pak Bila record dulu. Agar bisa diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nadifa bisa mengikuti pelajaran kembali ya, seperti kalian semuanya. Kakak, Jaldi, Arma bisa diaktifkan videonya. Nah, anak-anak kalian harus bersyukur ya, karena kalian diberikan oleh Allah kesempatan yang sangat luar biasa. Di masa sekarang itu, kalau kalian diberikan kesempatan sehat, itu adalah nikmat yang tiada tara. Kalian lebih milih mana? Kalian diberikan uang 10 juta dengan kalian masuk rumah sakit kena COVID. Milih mana, Kevin? Milih nikmat sehat. Nah, nikmat sehat. Kalau hari ini dikasih uang 20 juta sama dikasih sakit COVID, milih mana? Dikasih nikmat sehat. Nah, pasti semuanya memilih nikmat sehat. Ya, jadi dengan nikmat sehat itulah kita bisa merasakan. Orang yang sakit itu kan nggak bisa merasakan. Makan yang nggak enak meskipun makan McD, tapi kalau sakit ya rasanya ya pahit. Nggak enak semuanya. Apabila yakin semua yang ada di sini semuanya pernah sakit. Ya. Coba sila diaktifkan kameranya. Siapa yang nggak pernah sakit di sini? Angkat tangan. Nah, pasti semuanya pernah merasakan sakit. Kakak, kameranya diaktifkan. Tadi Arma ketok ganteng, sisiran kok sekarang kelihatan gelap. Sila juga bisa diaktifkan. Zaldi, sisirannya kelemis, ya, ganteng, anak kelas 7A. Sing perempuan juga cuantik-cuantik. Nah, yang belum ganteng sama belum cantik ini yang belum ikut Zoom. Soalnya belum kelihatan wajahnya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran. Karena jadwal hari ini kita itu adalah Zoom, maka kita pembelajaran hari ini dengan menggunakan Zoom. Tapi Pak Bila mengingatkan kepada kalian semuanya. Ya, Pak Bila mengingatkan kepada semuanya. Tolong ketika ada jadwal Zoom, maka semuanya harus mengikuti dengan baik. Semuanya harus segera, apa bahasa anak gaulnya itu, gercep ya, harus cepat-cepat, tidak boleh terlambat, boleh apa tinggal 5 menit baru sadar kalau waktunya Zoom ya, harus sering-sering membuka grup ketika waktu pembelajaran seperti ini. Senin sampai Jumat wajib mulai pagi jam 7 sampai jam 12 harus sering-sering melihat grup waktunya pembelajaran apa. Anak-anak kan sudah Pak Bila kasih jadwal pembelajaran ya. Nah, di grup itu yang sudah Pak Bila share jadwal mulai hari Senin sampai hari Jumat, kamu perhatikan. Oh, sekarang waktunya ini. Waktunya apa? Zoom apa waktunya pembelajaran biasa? Harus tahu itu. Kemarin jadwal Zoom juga sudah Pak Bila sampaikan. Maka kalian harus tahu. Ya, harus segera gerak cepat untuk melihat hari ini saya waktunya apa saja. Nah, kalau Ikma kan sudah Pak Bila jadwal minggu ini, hari ini waktunya Ikma apa. Nah, itu sudah Pak Bila jadwalkan dan kalian harus tahu itu. Nah, kemudian ayo Pradita diaktifkan, Sufyan diaktifkan kameranya, Arma nggak boleh dimatikan selama pembelajaran. Ya, Sila juga bisa diaktifkan, Zaldi.
Nah, anak-anak, begitupun ketika kalian mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru. Segera dikirimkan. Ya. Segera dikirimkan. Kalau belum mengirimkan tugas, ya kalau bisa hari itu tidak boleh lewat dari hari yang lain ketika mengumpulkan. Biar nanti kalian bisa mendapatkan hasil yang baik. Jadi poinnya itu ya harus semangat belajar. Belajar kalian di rumah ini kan masih lumayan ya, maksudnya kalian semuanya masih diberikan keleluasaan orang tua untuk mengikuti pembelajaran. Nah, kasihan teman-teman yang hari ini tidak bisa hadir, maka dia juga akan terlambat untuk mendapatkan informasi pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak, kemarin untuk KMD itu kita sudah mendapatkan itu ya video yang sudah Pak Bila kirimkan yang minggu lalu pas waktunya KMD tentang sejarah berdirinya Sekolah Muhammadiyah. Kita lihat Pak Bila share screen. Bentar. Oke. Yang belum diaktifkan kameranya bisa diaktifkan dulu. Pak Bila share screen. Kelihatan? Kelihatan anak-anak? Kelihatan, Pak. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang sejarah berdirinya Sekolah Muhammadiyah. Dari awal bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, mendirikan Sekolah Muhammadiyah itu adalah sebagai gerakan di dalam Muhammadiyah. Sejarah Sekolah Muhammadiyah tidak lepas dari sosok pendirinya, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau, kalau anak-anak melihat film Sang Pencerah itu, dulu ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sebelum mendirikan Sekolah Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan mengajar di sekolahnya orang Belanda. Nah, sekolahnya orang Belanda yang dinamakan Quick School, ya, yaitu sekolah milik pemerintah Belanda yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu umum saja. Nah, ketika di film itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendengarkan ada anak yang sedang ngentut. Nah, ada anak yang sedang kentut. Ketika anak itu sedang kentut, semua kelas itu menjadi tertawa. Ya, karena waktunya pelajaran kok ngentut. Nah, ngentutnya bauan terpisan. Biasanya itu, apakah ada dari kalian yang ketika waktu belajar itu kemudian ngentutnya banter? Sing guyu-guyu biasanya pernah terjadi itu. Atau pernah melihat temannya ketika di kelas itu ngentutnya bauan awutnya. Nah, ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengajari anak-anak yang sekolah di Quick School itu, di pemerintahan Belanda itu, ada salah satu anak yang dia itu kentut dengan tidak sengaja. Ketika itu semua satu kelas tertawa, terbawa-bawa. Tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak marah. Ya, tetapi Kiai Haji Ahmad Dahlan pada saat itu malah memberikan informasi bahwa kalau kita tidak bisa kentut, maka kita harus dioperasi. Maka kita harus bersyukur, kata Kiai Haji Ahmad Dahlan seperti itu. Nah, lanjut dari sejarahnya itu, di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mengajar mata pelajaran Al-Islam, atau kalau kita di SMP ini mengajar Hikmah. Meskipun pada awalnya mendapatkan penolakan dari pemerintah Belanda khawatir
ketika ada materi tentang al-Islam yang diberikan, maka nanti pemerintah Belanda itu takut kalau anak-anak itu tidak fokus dengan pelajaran-pelajaran umum itu. Sehingga ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengajar, ya, mengajar guru piket di Quake School, berada di dalam kelas untuk membantu di dalam metode mengajar beliau. Saat Kiai Haji Ahmad Dahlan pertama mengajar, beliau tidak dihiraukan oleh siswa-siswa. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ngomong, tapi siswanya tidak memperhatikan. Nah, ini berarti termasuk bukan ciri dari pelajar Muhammadiyah. Nah, maka kalau di Zoom ini, Pak Bila mengajar kemudian ada yang tidak perhatikan, berarti tidak termasuk anak-anak pelajar Muhammadiyah. Ya. Siapa yang mendengarkan, maka dia termasuk anak-anak pelajar Muhammadiyah. Ada yang bergurau, ada yang lempar-lemparan, ada yang parah lagi, salah satu siswa dengan sengaja kentut. Lah ini, mengejek Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hal ini membuat guru piket geram. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ketika mengajar ada yang mendampingi. Ketika ada anak yang kentut itu, guru yang mendampingi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu marah banget. Tetapi apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan? Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak marah. Ya, tetapi Kiai Haji Ahmad Dahlan malah tersenyum. Nah, nanti kita coba lihat filmnya ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengajar. Malah tersenyum, kata beliau, tahukah kalian seandainya manusia itu tidak bisa kentut, apa yang terjadi? Nah, misalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian menjelaskan begitu sangat lebar. Yang intinya adalah kalau kita tidak bisa kentut, maka kita tidak akan bisa apa? Kita tidak akan enak di dalam tubuh kita, maka kita harus dioperasi. Menjelaskan panjang lebar tentang hal itu membuat siswa-siswa sekolah Quick School itu takjub dengan cara mengajar Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, gaya mengajar Kiai Ahmad Dahlan ini menarik dengan cara penyampaian ajaran Islam yang menayangkan membuat pimpinan atau kepala sekolah dari sekolah Belanda itu memperbolehkan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menjadi guru sekolah di situ. Nah, dari pengalamannya mengajar di Quick School, kemudian beliau membuat sekolah menggunakan ruang tamu di rumahnya. Bayangkan, dulu itu kalau bukan orang yang kaya raya, kalau bukan orang yang anaknya kolong merat, tidak akan bisa sekolah. Karena sekolahnya itu sekolah di sekolahnya orang yang itu Belanda itu mahal-mahal. Jadi orang dulu tidak bisa bayar sekolah. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan berinovasi, ya, mempunyai pemikiran bagaimana semua warga yang ada di Kauman ini bisa sekolah tapi tidak bingung membayar. Nah, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan menggunakan ruang tamu rumahnya itu yang berukuran 2,5 meter kali 6. Ya, lebih besar ruangan kelas kalian lah. Ya. Ada 2 meja, ada papan tulis, ya, bekas kotak main mori dan kain suren. Ya. Ketika kelas sudah siap, lalu beliau mencari murid. Mencari murid dibantu dengan murid-muridnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Membantu. Mencari murid di lapangan, mencari murid di alun-alun Yogyakarta. Ya. Awalnya hanya mendapat 8 orang. Setiap bulan bertambah, terus bertambah. Tepat pada bulan ke-6, beliau dapat 20 orang murid. Ya, ia sendiri sebagai guru agamanya mengajar di waktu pagi, kemudian mendapatkan bantuan guru dari organisasi Budi Utomo cabang Yogyakarta untuk mengajar ilmu-ilmu umum. Makanya apa? Di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu tidak hanya fokus pada pelajaran umum-umum saja, tetapi
di sekolah Muhammadiyah itu juga mengajarkan pelajaran yang tidak ada di sekolah-sekolah lain. Yaitu salah satunya adalah pelajaran kemuhammadiyahan yang hari ini kita pelajari. Nah, kalau di Muhammadiyah itu lebih imbang antara ilmu umum dengan ilmu agama. Kalau kalian sekolah di negeri, lebih banyak ke umumnya. Tapi kalau kalian sekolah di Muhammadiyah, ilmu agamanya juga oke, ilmu umumnya juga oke. Itu adalah kelebihan dari sekolah Muhammadiyah. Nah, maka sekolah masuk siang dari pukul 14 atau jam 2 sampai jam 4. Sejak saat itu muridnya bertambah terus sehingga kelas harus dipindah di serambi rumahnya. Di depan rumahnya Ki Haji Ahmad Dahlan agar lebih luas. Sekolah ini diresmikan pada tanggal 1 Desember 1911. Nah, ini anak-anak harus dicatat ini. Sebelum Muhammadiyah itu berdiri, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan sekolah Muhammadiyah dulu. Kapan diresmikannya? Kiai Haji Ahmad Dahlan meresmikan sekolah Muhammadiyah pada tanggal 1 Desember 1911 dengan nama sekolahnya Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah. Ingat-ingat itu, ya. Jadi sebelum Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan sekolah terlebih dahulu yang dinamakan ID atau Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah pada tanggal 1 Desember 1911. Ya, jadi 1 tahun sebelum Muhammadiyah berdiri itu Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah mendirikan sekolah. Nah, perkembangan pendidikan sekolah Muhammadiyah. Perkembangan selanjutnya didirikan sekolah tahun 1913 di daerah Karangkajen. Nah, jadi di Karangkajen itu ada sebuah sekolah yang menjadi sekolah tertua di Indonesia. Ya, yaitu didirikan pada tahun 1913 setelah Muhammadiyah itu didirikan. Dalam tahun 1913 sampai 18 beliau mendirikan 5 buah sekolah dasar. Nah, ini perkembangan sekolah Muhammadiyah ini harus kalian pahami. Jadi selama 5 tahun Kiai Haji Ahmad Dahlan itu membuat 5 sekolah. Dari tahun 13 sampai tahun 18. Kemudian tahun 1919 itu beliau mendirikan Hawk School Muhammadiyah. Ya. Jadi Hawk School itu didirikan pada tahun 1919. Yang kemudian pada tahun 1921 Hawk School itu dirubah namanya menjadi Quick School Muhammadiyah. Seperti namanya sekolah Belanda yang dulu. Ya, awal-awal ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan itu masih menjadi guru di pemerintahan Belanda itu. Jadi namanya itu diambil menjadi kalau yang pemerintah Belanda hanya Quick School, ya, Quick School itu saja. Tapi di Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan menambahi kata Muhammadiyah. Quick School Muhammadiyah. Quick School Muhammadiyah ini berdiri pada tahun 1923. Ya. Dipecah menjadi 2, sekolah itu antara laki-laki dan perempuan. Ya. Pada tahun 1930 namanya diganti menjadi Mu'alimin dan Mu'alimat Jogja. Ya, kalau kalian sekarang tahu di Jogja itu SMP, SMA, ya, sekolahnya itu tidak ada kelas 1, kelas 7, kelas 8, kelas 9, tidak ada.
Jadi di Jogja itu mu'alimin mu'alimat. Kalau mu'alimin itu untuk laki-laki, mu'alimat untuk perempuan. Jadi kalau kayak kalian yang sudah lulus dari SD kelas 6, ketika sekolah di mu'alimin, itu kalian menjadi kelas 1 lagi. Tapi kelas 1 SMP. Sekolahnya itu 6 tahun. Jadi SMP langsung lanjut SMA di sana. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu SMP. Kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu SMA. Nah, itu sekarang menjadi mu'alimin dan mu'alimat. Perkembangan pendidikannya ada pada sejak tahun 1913 itu menunjukkan kepada kita bahwa perkembangan pendidikan yang ada pada organisasi Muhammadiyah telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Ya, karena dalam waktu beberapa tahun saja banyak sekolah yang telah didirikan oleh Muhammadiyah. Di antaranya adalah sekolah-sekolah yang tertua. Ya, ini sekolah-sekolahnya. Ada 7. Nah, perhatikan ini. Quake School Muhammadiyah di Jogja. Mu'alimin Muhammadiyah di Solo, Yogyakarta. Mu'alimin Muhammadiyah di Yogyakarta. Zu'ama Zaimat di Yogyakarta. Kuliah Mubalih Mubalighat ya Sumatera Tengah, Tabligh School di Yogyakarta, HIK Muhammadiyah di Yogyakarta. Nah, kalian lihat ini jumlah sekolah yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Kalau dari database atau data yang dihimpun oleh pimpinan pusat Muhammadiyah tahun 2018, ini 2018, tercatat TK atau TPQ yang dimiliki Muhammadiyah itu sebanyak 4.623. Itu sekolah TK yang dimiliki Muhammadiyah. Sedangkan SD se-Indonesia yang dimiliki Muhammadiyah itu ya, yang dimiliki Muhammadiyah itu sebanyak 2.252. SMP se-Indonesia yang dimiliki Muhammadiyah itu 1.111. SMA yang dimiliki Muhammadiyah se-Indonesia pada tahun 2018 tercatat 1.291. Sedangkan SMK sebanyak 546, pondok pesantren 67, perguruan tinggi sebanyak 171. Kalian total itu berapa sekolah Muhammadiyah di Indonesia? Ya. Itu adalah sebagai pusat dakwah Muhammadiyah melalui pendidikan. Nah, kalian coba nanti total mulai TK sampai perguruan tinggi pada tahun 2018 itu ya, itu sebanyak seberapa ya? Berapa totalnya itu? Ini anak-anak tinggal 10 menit nanti kita lanjutkan di link selanjutnya. Ya, ini tinggal 8 menit. Beberapa hal yang dapat kita simpulkan dari materi sejarah sekolah Muhammadiyah adalah sebagai berikut. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah awalnya menggunakan teras rumahnya untuk digunakan belajar, membuat meja dan papan tulis dibantu oleh murid-murid beliau. Muridnya bertambah terus sehingga kelas harus dipindah serambi rumahnya agar lebih luas. Sekolah ini diresmikan pada tanggal 1 Desember tahun 1911 dengan nama Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah. Nah, pada tahun 1913 di daerah Karangkajen, dalam tahun 1913 sampai 18 beliau mendirikan 5 sekolah dasar. Pada tahun 1919 mendirikan Haq School Muhammadiyah yang kemudian pada tahun 1921 diganti nama menjadi Quake School Muhammadiyah. Sekolah ini pada tahun 1923 dipecah menjadi 2 antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 1930 Quake School diganti nama menjadi Mu'alimin dan Mu'alimat. Ya, jadi itu adalah sejarah berdirinya sekolah Muhammadiyah.
Nah, anak-anak, ya, tolong diaktifkan semuanya itu kameranya agar Pak Bila tahu. Nah, anak-anak, itu adalah penjelasan dari sejarah berdirinya Sekolah Muhammadiyah yang secara singkat, ya, yang kemarin sudah Pak Bila kirimkan itunya juga. Nanti kalian bisa lihat, nanti akan Pak Bila kirimkan link drive-nya untuk kalian baca-baca itu di bab yang kedua tentang sejarah hidup kepribadian tokoh Muhammadiyah. Nah, itu nanti kalian baca-baca, tetapi tugas hari ini kalian nanti akan Pak Bila kasih Google Form. Kalian silahkan bisa bisa menjawab di Google Form itu sebagai tugas kalian. Nanti akan Pak Bila kasih berapa soal ya? 20 soal. 20 soal silakan dikerjakan. Nanti kalian semuanya bisa mengerjakan agar nanti nilainya bisa masuk di Pak Bila. Ada yang ditanyakan kira-kira anak-anak? Bisa diaktifkan semua mic-nya? Enggak, Pak. Enggak. Tidak. 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 Diaktifkan saja semuanya. Sambil Pak Bila review. Nanti Pak Bila tanya. Farila, Yana, Sufyan, Kevin, Rifda, Sila, diaktifkan. Iko, Nasya. Oke. Jadi ini tidak diaktif-aktifkan ya kameranya ya. Anak-anak, coba Pak Bila mau tanya sama kalian. Sebentar. Hari ini yang dapat kalian terima dari pembelajarannya Pak Bila. Coba Pak Bila mau tanya sama kalian. Pak Bila mau tanya sama kakak. Diaktifkan kakak. Kakak, di manakah Kiai Haji Ahmad Dahlan pertama kali mengajar? Di apa itu? Di sekolah Belanda. Di sekolah apa? Oke, Farila. Di manakah Kiai Haji Ahmad Dahlan pertama kali mengajar? School. Wake School, ya. Wake School itu sekolahnya siapa? Like school. Wake School itu sekolahnya siapa? Belanda. Ya, sekolahnya Belanda. Jadi Wake School itu adalah sekolahnya Belanda. Oke, pertanyaan yang kedua. Pak Bila mau tanya sama Iko. Iko diaktifkan. Malah dimatikan. Iko, Pak Bila mau tanya. Pada tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa Kiai Haji Ahmad Dahlan meresmikan sekolah Muhammadiyah? Dengar, Iko? Iko hilang. Oke, Sufyan. 1 Desember 1911. Oke, 1 Desember 1911. Coba Sila. Oh, malah hilang. Sila, oke, diaktifkan. Sila, nama sekolah yang diresmikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 1 Desember 1911 itu nama sekolahnya apa?
Oke, hilang. Pradita, Ya, Pak. apa nama sekolah yang diresmikan oleh Ki Hajar Dahlan pada tahun 1911? Muhammadiyah. Muhammadiyah. Ya, Pak. Arini. Apa namanya Arini? Hah? Ibtidaiyah, diniyah, Islamiyah. Ingat-ingat itu ya. Oke. Anak-anak, hari ini pembelajaran kita untuk membahas tentang sejarah berdirinya Sekolah Muhammadiyah. Cukup sekian. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Tetap semangat. Tolong tugas-tugas yang belum dikerjakan sama kalian, di guru-guru yang memberikan tugas, tolong dikerjakan. Apabila mau absen dulu. An-Nabilah, ada enggak? Ada ya. Hari ini. Diaktifkan semuanya, Pak Bila. Oke. Bila. Bilqis. Hadir. Farila. Hadir. Iko. Yana. Hadir. Kakak. Hadir. Pradita. Hadir, Pak. Jaldi. Hadir. Sufyan. Hadir. Arma.